Shalom. Kami Parhaladu HKBP Sutoyo mengucapkan selamat beribadah bagi jemaat yang hadir di gereja ini, juga bagi jemaat yang mengikuti secara live streaming. Sebelum kita beribadah, marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita dengan berdoa di tempat masing-masing. Kita berdoa. Amin. Mari kita bernyanyi. Hai, mari ikutlah aku begitu sabda Yesus, dan sangkal juga dirimu, taatilah firman-Ku, jauhkan dari hidupmu segala kejahatanmu. Bagimu aku sinar terang di jalan kehidupan, agar kau tidak tersesat di dunia kegelapan. Dan aku jalan yang benar menuju surga yang tenang. Dan ku tunjukkan padamu yang harus kau hindarkan, semua kecuranganmu yang harus kau tanggalkan. Henjaklah suci hatimu dikala tiba ajalmu. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Haleluya. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, berikanlah bagi kami iman yang benar, yang tumbuh dan kuat. Berikanlah bagi kami kasih yang setia, mencintai Tuhan dan manusia. Berikanlah bagi kami pengharapan yang hidup, supaya kami bersukacita melakukan kehendak-Mu. Dengarlah doa kami ini di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Agunglah kasih-Mu ya penebus,
bersamamu. Seluruh hidupku nyatakan kasih-Mu, membawa temanku kepadamu. Marilah kita mendengar hukum Tuhan yang terambil dari hukum Taurat kedua dan maksudnya. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya, dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tenungan-tenungan dukun, dan jangan yakin kepada benda-benda bernama atau sakti. Demikian hukum Tuhan, marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukannya sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Di kaki salib Yesus, hatiku pun teduh. Si iblis dan si jahat menjauh dariku. Kau tersalib di Golgota, ku mengasihi-Mu. Ku rasakan di hatiku berkat-Mu padaku. Di kaki salib Yesus berubah hidupku. Yang lama ku tinggalkan, baharu hidupku. Berdusta dan mencuri pun melanggar hukum-Mu. Ku takkan melakukannya, itulah janjiku. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami, orang yang hina dan tercela ini, di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami, orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus
yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang terambil dari buku Yeremia 20 dari ayat 7 sampai 13. Kita membacanya secara bergantian dan ayat terakhir kita sama-sama membacanya. Keluh kesah Yeremia akibat tekanan jabatannya. Engkau telah membujuk aku ya Tuhan, dan aku telah membiarkan diriku dibujuk. Engkau terlalu kuat bagiku, dan engkau menundukkan aku. Aku telah menjadi tertawaan sepanjang hari. Semuanya mereka mengolok-olokkan aku. Tetapi apabila aku berpikir, aku tidak mau mengingat dia dan tidak mau mengucapkan firman-Nya lagi demi namanya, maka dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala, terkurung dalam tulang-tulangku. Aku berlelah-lelah untuk menahannya, tetapi aku tidak sanggup. Tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Sebab itu orang-orang yang mengejar aku akan tersandung jatuh, dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka akan menjadi malu sekali, sebab mereka tidak berhasil, suatu noda yang selama-lamanya tidak terlupakan. Bersama-sama kita menyanyilah untuk Tuhan, pujilah Tuhan, sebab Ia telah melepaskan nyawa orang miskin dari tangan orang-orang yang berbuat jahat.
Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Dengar panggilan Yesus Kristus sampai ke ujung dunia. Siapakah yang mau diutus memberitakan firman-Nya? Kita semua sedialah, walau cecela, setialah pada Tuhan. Bergiatlah kau menyaksikan, Kristuslah juru selamatmu. Semakin berani memberitakan, Yesuslah Tuhan Rajamu. Kita semua sedialah, walau dicela, setialah pada Tuhan. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita dengarkan warta jemaat pada minggu ini. Warta Jemaat di HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo, Minggu 25 Juni 2023. Yang pertama, nama dan topik minggu. Nama minggu kita pada hari ini adalah minggu ketiga setelah Trinitatis, Ketritunggalan Allah. Dengan topik minggu, mengikut Yesus dan memikul salib. Yang kedua, pemberkatan nikah, pengumuman kedua. Akan menerima pemberkatan nikah Andri Tupa Armando Sitanggang, SIAMA, putra dari Bapak Horas Sitanggang SH, dan Ibu Nurse Dormina Boru Naibaho, S. Sarjana Keperawatan, MKM, anggota Jemaat HKBP Resort Jambi, Distrik 25 Jambi, alamat Jalan Insinyur Haji Juanda, Jambi. Dengan tunangannya, Ana Romatua Boru Siahaan, putri dari Bapak Oluan Siahaan almarhum, dan Ibu Duma Boru Sitorus, anggota Jemaat HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo, dari sektor Gang 45. Pemberkatan nikah Kamis 6 Juli 2023 di Gereja HKBP Resort Jambi, Distrik 25 Jambi. Yang ketiga, anggota Jemaat Pindah. Mulai hari ini Minggu 25 Juni 2023 telah pindah keluarga Marolop Alfred Nainggolan dan Ibu Linda Sortauli Boru Malau beserta 2 orang anak pindah jemaat ke HKBP Gading Serpong, Resort Serpong, Distrik 21 Banten. Yang keempat, pelajar sidi khusus.
Mulai Minggu 11 Juni 2023 telah dibuka pendaftaran untuk pelajar CD khusus bagi jemaat HKBP Sutoyo maupun jemaat tamu yang sudah berumur di atas 20 tahun. Pendaftaran ditutup pada tanggal 30 Juni 2023. Yang kelima, retreat pelajar CD. Pada hari Rabu, Kamis 28 sampai 29 Juni 2023, pelajar CD HKBP Sutoyo akan melaksanakan retreat bertempat di Grand Pesona Hotel Bogor, Jawa Barat yang didampingi oleh panitia dan pendeta. Yang keenam, pelepasan CD. Minggu 2 Juli 2023, gereja kita akan melaksanakan acara pelepasan CD pukul 10.30 WIB. Karena itu ibadah pukul 11 WIB dipercepat masuk pukul 10.30 WIB. Jadi dipercepat setengah jam. Setelah selesai ibadah akan dilanjutkan dengan pelayanan perjamuan kudus kepada mereka yang lepas CD. Kepada orang tua dan keluarga diinformasikan bahwa gladi resik dilaksanakan pada hari Sabtu 1 Juli 2023 pukul 15 WIB. Yang ketujuh, kebaktian sektor di gereja. Kamis 29 Juni 2023 gereja kita akan melaksanakan kebaktian di gereja pukul 19.30 WIB secara onsite dan live streaming. Kepada jemaat di sektor-sektor dihimbau untuk mengikuti kebaktian tersebut baik di gereja maupun secara live streaming. Dihimbau kepada paduan suara HKBP Sutoyo supaya mengisi kor dalam kebaktian tersebut dan dapat berkoordinasi dengan pendeta E. Ambarita, Master of Divinity. Sabtu 1 Juli 2023 gereja kita akan melaksanakan kebaktian di sektor perserahan. Tuan rumah kebaktian tersebut adalah keluarga calon Sintua Jesi Tanggang, Inang Boru Ambarita. Masuk pukul 10 WIB. Sekali lagi masuk pukul 10 WIB sekaligus memasuki rumah baru. Alamat Jalan Anwar Raya Blok A 10 Bekasi. 8 persembahan syukur bulanan. Minggu 2 Juli 2023 di setiap ibadah kita akan mengumpulkan persembahan ke depan altar melalui amplop sebagai persembahan syukur bulanan untuk gereja. Marilah kita menyerahkan persembahan tersebut dengan sukacita. Yang kesembilan, pembentukan panitia jubileum 50 tahun HKBP Sutoyo. Senin 26 Juni 2023 akan dilakukan rapat pembentukan panitia pesta jubileum 50 tahun HKBP Sutoyo. Rapat dilaksanakan mulai pukul 19 WIB. Dihimbau kepada seluruh jemaat yang sudah mendapat undangan rapat tersebut supaya hadir tepat waktu, pesertanya meliputi semua perhalado partohonan, perwakilan sektor 1 orang mewakili 25 kepala keluarga, perwakilan setiap kategorial 3 orang, perwakilan setiap paduan suara 1 orang, panitia pembangunan, dan undangan yang diundang secara personal. Yang ke-10, partisipasi jemaat untuk pembangunan. Dihimbau kepada Sintua sektor untuk melanjutkan pembagian dan pengumpulan formulir partisipasi pembangunan yang sudah diedarkan sebelumnya. Yang ke-11, sumbangan. Diterima sumbangan dari paduan suara Immanuel HKBP Sutoyo, bunga altar minggu hari ini 25 Juni 2023, ucapan syukur dalam rangka ulang tahun ke-34 paduan suara Immanuel HKBP Sutoyo. Untuk lengkapnya warta ini dapat kita baca di warta cetak dan barcode yang disediakan gereja. Demikian warta jemaat kita untuk minggu ini.
Marilah kita sampaikan ucapan syukur kita dengan sukacita sambil bernyanyi. Kita bernyanyi. Dengar Yesus memanggil,
Getsemani ku ikut, ke Getsemani ku ikut, dalam doa ku ikut, aku ikut Tuhanku. Aku ikut Tuhan Yesus, aku ikut Tuhan Yesus, dan kemanapun Tuhanku, aku ikut Yesus Tuhanku. Aku mau menyangkal diri, aku mau menyangkal diri, pikul salib tiap hari, aku ikut Tuhanku, aku ikut Tuhan Yesus, aku ikut Tuhan Yesus, dan kemanapun Tuhanku, aku ikut Tuhanku. Tuhan berilah kekuatan, Tuhan berilah kekuatan, dan mahkota kehidupan dalam surga bahagia. Aku ikut Tuhan Yesus, aku ikut Tuhan Yesus, dan kemanapun Tuhanku, aku ikut Tuhanku. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang menyertai hati Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Ibu Bapak dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan yang ada di gereja ini ataupun yang mengikuti ibadah ini secara live streaming, marilah kita arahkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan melalui teks bagi kita hari ini dari kitab Matius pasal 10
Dimulai dari ayat 32 sampai ayatnya yang ke-39. Marilah kita baca secara responsoria. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di surga. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saya yakin lagu ini pasti kita semua familiar dengannya. Atau jangan-jangan kita semua bisa menghafalnya karena sangat gampang sekali dan hampir semua orang Kristen menghafalnya. Lagu Ku Mau Cinta Yesus, tahu kan? Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus. Coba kita nyanyikan sekali lagi. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakai. Saya melihat dari atas ini semuanya menyanyikan dengan hati, benar-benar sepenuh hati. Dan bahkan ada yang sampai memejamkan mata, itu mau menunjukkan bahwasannya dia benar-benar mencintai Yesus. Tapi apa iya? Apa benar-benar dia serius mengasihi dan mencintai Yesus? Apakah nyanyian itu benar-benar sesuai dengan hatinya yang benar-benar mencintai Yesus? Atau jangan-jangan ketika ada sebuah persoalan yang dia rasa tidak kunjung selesai, dia kemudian kurang percaya kepada Yesus. Gimana sih Tuhan? Kok persoalan ini tidak ada henti-hentinya? Atau mungkin karena sakit penyakit yang tidak kunjung sembuh, dia kemudian iman percayanya kepada Yesus semakin berkurang, padahal ketika kebaktian dia mengatakan, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar.
Dia selalu menyanyikan itu, atau bahkan di antara kita selalu menyanyikan itu, mengikuti Yesus adalah keputusan saya sehingga saya tidak akan mengingkarinya. Tetapi ketika diperhadapkan dengan satu keadaan yang susah, satu keadaan yang tidak seperti rencana kita, satu keadaan yang tidak seperti kita harapkan, yang membuat kita tidak merasa nyaman, maka kita langsung ingkar kepada Tuhan. Mungkin ada banyak orang yang demikian. Mungkin saya juga pernah melakukannya. Di antara kita semua juga pernah melakukannya, ingkar kepada Tuhan, padahal kita mengatakan kita mengasihi, mencintai Yesus, memutuskan untuk mengikut Kristus, tetapi kemudian ingkar oleh karena satu dan lain hal. Mungkin karena dia terlalu cinta kepada pekerjaannya, dia kemudian ingkar kepada Tuhan. Atau karena terlalu cinta kepada sesuatu yang membuatnya merasa nyaman, dia kemudian ingkar kepada Tuhan. Atau terlalu cinta kepada seseorang, dia kemudian membuat dirinya ingkar kepada Tuhan. Itu mungkin sudah biasa terjadi, atau mungkin kita pernah melihatnya. Pertanyaannya, kenapa itu bisa terjadi? Kok itu bisa terjadi? Karena memang tidak mudah untuk mengikut Yesus Kristus itu dengan tetap setia setiap hari sepanjang hidup. Mudah mengatakan mencintai Yesus, gampang mengatakan mengasihi Yesus, dan gampang mengucapkan bahwa saya memutuskan untuk mengikut Kristus. Tetapi untuk menghidupinya dibutuhkan perjuangan yang benar-benar, perjuangan yang begitu membutuhkan usaha yang sangat besar sekali. Kalau saya bertanya, gampangkah jadi orang Kristen? Waduh, gampang do, ora do? Ora do? Ya gampang sekali. Dan kita dan ura? Bahkan saudara-saudara yang duduk di sini telah menjadi seorang Kristen kebanyakan ya. Mungkin ada yang dibaptis dewasa, salah satu di sini. Tanpa sedikit pun ada upaya dari dirinya sendiri. Alana tua-tuan ada mabuan ibana terdidi. Walaupun kemudian ketika kita margulu malua, kita kemudian menentukan dan memutuskan, saya au porsea di bata Jehovah, au porsea di Yesus Kristus, au porsea di todi parbadia. Dung di parsia jari, setelah kita belajar tentang firman Tuhan, setelah belajar tentang Allah, ketritunggalan Allah, keselamatan dan berbagai hal ajaran yang telah kita terima ketika kita masa-masa sidi. Sehingga kita kemudian memutuskan, saya adalah seorang pengikut Kristus. Saya percaya kepada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, menjadi seorang Kristen itu gratis. Tetapi untuk menjalaninya, kita harus membayar harga yang mahal. Dengan mempersembahkan seluruh hidup kita, seluruh waktu kita untuk menjadi pengikut Kristus. Tanpa ingkar. Oleh karena itu, kalau ditanya, gampangkah menjadi seorang Kristen? Gampang. Dibaptis aja dia sudah menjadi seorang Kristen. Iya kan? Tapi bagaimana, apakah dia bisa menghidupi dan menggambarkan, mencitrakan sebagai seorang pengikut Kristus? Ini yang menjadi berat, penuh perjuangan dan penuh effort yang luar biasa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini, melalui teks hari ini, kita diingatkan sebagai pengikut-pengikut Kristus untuk mempersiapkan diri, memikul salib dan mengikut Yesus. Mengikut Yesus dan memikul salib. Ini yang disampaikan Yesus kepada murid-muridnya sebelum mereka diberangkatkan pergi memberitakan Injil. Menyembuhkan orang-orang banyak. Tetapi mereka dipersiapkan bahwasannya menjadi pengikut Kristus itu tidaklah mudah. Tidaklah nyaman. Kalau kita perhatikan ayat 16 di dalam pasal ini, Yesus berkata, lihat
Aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Itu mau mengatakan bahwasannya menjadi pengikut saya itu bukanlah mudah, tidaklah nyaman. Menjadi pengikut saya itu mungkin akan dekat dengan kematian, banyak dengan penderitaan. Bahkan diibaratkan seperti domba yang diutus di tengah-tengah serigala. Dan kita tahu semua bahwasannya setiap yang mengikut Kristus dari sejak awal dimulai daripada murid-murid Kristus. Apakah mereka kemudian menjadi nyaman senyaman-nyamannya? Tidak, bahkan sampai akhir hidupnya. Dari 12, ya, dari 12, 11 itu semuanya martir dalam memberitakan Injil. 1 kemudian dibuang ke Pulau Patmos, Yohanes. Itu mau menandakan bahwasannya memang pengikut Kristus itu sangat-sangat menderita dan tidaklah mudah. Saudara-saudara, gampang bagi kita mungkin mengatakan ketika kita menderita, itulah salib yang sedang saya pikul saat ini. Ketika kita mungkin menderita sakit penyakit atau permasalahan yang tidak kunjung selesai, mungkin dengan gampang kita mengatakan itulah salib yang saya pikul saat ini. Belum tentu. Tidak semua penderitaan adalah salib yang harus kita pikul. Tidak. Tidak semua sakit penyakit kemudian menjadi salib bagi kita. Itu akan menjadi salib bagi kita jika penderitaan itu membawa kita semakin dekat kepada Tuhan. Kalau penderitaan itu, permasalahan itu membawa kita semakin jauh kepada Tuhan, maka itu bukanlah salib. Itu adalah alat yang dipakai iblis untuk menjauhkan bagi kita dengan Tuhan. Kenapa kita mengatakan demikian? Coba lihat ketika Yesus memikul salib itu. Ketika dia sudah mengetahui bahwa dia akan disalibkan, sudah dekat dengan kematian itu. Apakah dia semakin menjauh dari Bapanya? Tidak. Melainkan dia semakin berdoa kepada Tuhan, "Ya Bapa, bila Engkau mau, kiranya Engkau melalukan cawan ini daripadaku. Tetapi janganlah kehendakku yang jadi, melainkan kehendak-Mu lah." Dia berkali-kali berdoa ketika penderitaan itu semakin dekat, salib itu semakin dekat. Dan itulah salib. Artinya ketika derita itu semakin dekat dan kita semakin dekat kepada Tuhan, ketika penderitaan, tantangan dan segala derita itu semakin nyata dalam kehidupan kita dan kita semakin dekat kepada Tuhan, maka itulah salib. Kalau kita semakin jauh, percayalah itu bukan salib. Jadi kalau ada yang memiliki masalah, sakit penyakit, kemudian dia semakin jauh kepada Tuhan, dia tidak sedang memikul salib. Tidak. Artinya tidak semua penderitaan itu menjadi salib di dalam kehidupan kita. Hanya penderitaan yang membawa kita semakin dekat kepada Tuhan. Permasalahan yang membuat kita semakin dekat, percaya, berharap kepada Tuhan, maka itulah salib. Hari ini di dalam teks kita saat ini kita bisa melihat bagaimana Yesus menunjukkan bagaimana seharusnya pengikut Kristus itu. Yesus mengatakan di dalam ayat 32, "Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di surga." Apa maksudnya? Satu poin pertama yang ingin disampaikan teks ini bagi kita adalah panggilan untuk berani mempersaksikan iman kita kepada dunia. Apa? Yang pertama, panggilannya adalah untuk berani mempersaksikan iman kita kepada dunia. Itulah pengikut Kristus. Saudara-saudara pernah tahu, apakah saudara masih tahu Christian Hadinata, pebulu tangkis Indonesia? Mungkin kalau
seumuran saya tidak tahu lagi itu karena dia pemain bulu tangkis di tahun 180-an. Dan kita ya, Mang? Amang Sintua pasti tahu Christian Hadinata. Ya. Satu ketika Piala Thomas Cup yang dilakukan, yang digelar di Istora Senayan, dalam partai final menghadapi Tiongkok ketika itu, pertandingan itu berjalan sangat alot sekali. Poinnya terus berimbang, terus saling mengejar. Hingga dalam satu akhir daripada pertandingan itu, pemain Tiongkok itu memukul keras bola itu, shuttlecock itu, dan ternyata apa yang terjadi, bola itu berada di luar daripada garis lapangan itu. Sehingga wasit melihat itu out dan akhirnya itu menjadi poin kepada Christian Hadinata. Semua bertepuk tangan karena apa? Karena Indonesia juara. Menariknya apa yang terjadi? Christian Hadinata menjumpai wasit. Dia mengatakan, sebelum bolanya out, bola itu telah terlebih dahulu menyentuh rambut saya. Dia katakan demikian. Lalu setelah pemberitahuan itu akhirnya wasit kemudian membatalkan poin itu bagi Indonesia dan akhirnya kemenangan bagi Tiongkok. Saudara-saudara, kalau saudara menanggapi itu bagaimana? Kesempatan untuk menang dipuja-puji, dieluk-elukan sedang berada di depan mata. Dan tidak ada seorang pun tahu kalau misalkan dia diam saja. Tetapi dia memilih itu dan mendatangi wasitnya sehingga kemenangan itu tidak diberikan kepada Indonesia melainkan kepada Tiongkok. Kecewa enggak kira-kira? Yang di sini kecewa enggak? Kecewa? Siapa yang kecewa? Yang senang? Nah, ini seperti biasa, kalau misalkan disuruh angkat tangan, gak ada yang angkat tangan. Iya. Kejadian itu membuat banyak orang memberikan respon. Ada yang, itu yang benar, itu benar-benar olahragawan sejati. Dia benar-benar fair play, sportif. Tetapi yang lain mengatakan, ada banyak yang kemudian kecewa. Di dalam kesempatan yang lain, Christian Hadinata ditanya, kenapa Christian melakukan itu? Apa yang dia katakan? Nama saya adalah Christian. Saya pengikut Kristus. Sehingga pengikut Kristus tidak seharusnya berlaku curang. Dia katakan. Alasan itu yang kemudian dia katakan dan ditunjukkan sebagai pengikut Kristus, dia mengakui bagaimana dia seharusnya bertindak untuk menyaksikan imannya di tengah-tengah dunia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari itu Christian Hadinata telah mengakui imannya kepada Yesus Kristus di hadapan banyak orang. Ada banyak orang-orang yang telah melakukannya. Mungkin kita bisa mengikuti beberapa artis Indonesia, dan saya yakin saudara tahu dia sudah go internasional sampai ke mancanegara, tetapi ketika dia menerima sebuah penghargaan, apa yang dia katakan selalu? Saya terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu yang selalu dia katakan. Siapakah itu? Joshua Ritonang. Oh bukan. Siapa? Kita semua melihat itu. Bagaimana dia mengakui imannya di hadapan semua orang. Apa yang dikatakan di dalam teks ini, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Saudara-saudara, sering sekali kita tidak mengakui Tuhan dalam kehidupan kita, Yesus Kristus dalam kehidupan kita, dalam hal-hal yang sederhana.
dengan keraguan, kekhawatiran, dan juga hal-hal yang mungkin kita rasa ini tidak akan bisa selesai, kita sedang tidak mengakui Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Lalu apa yang harus kita lakukan? Ia memberitahukan kepada setiap orang bagaimana Tuhan itu begitu baik dalam kehidupan kita. Bagaimana Tuhan itu menopang ketika saya berada di dalam pergumulan. Bagaimana Tuhan itu menguatkan saya ketika saya dalam sebuah kesedihan yang sangat mendalam sekalipun. Kemudian jika kita melakukan itu, maka kita, poin yang pertama itu, panggilan untuk mempersaksikan iman kita di dalam kehidupan kita, maka telah kita lakukan. Hari ini kita telah diingatkan kembali untuk menghidupinya. Yang kedua, kalau kita baca di dalam ayat 34, ini akan sangat sulit kita terima. Apa yang dikatakan di sana demikian. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Kalau kita hanya membaca itu dan memahami itu secara letter-letter, maka itu bukanlah Yesus. Karena Yesus yang kita ketahui dari sejak perjanjian lama, dia dinubuatkan sebagai Raja Damai. Yesus dinubuatkan bahwa akan lahir sebagimu seorang Raja Damai. Dan berkali-kali juga berkatakan, damai sejahteraku akan kutinggalkan kepadamu. Dikatakan Yesus Kristus kepada murid-muridnya. Di berbagai teks yang lain juga mengatakan bahwa memang Yesus Kristus itu adalah pembawa damai. Lah kok ayat ini Yesus malah berkata, jangan menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi ini. Melainkan membawa pedang, dikatakan. Kalau kita hanya membaca ayat 34 ini, kita tidak akan mengerti apa maksud yang ingin disampaikan Yesus. Tetapi kalau kita baca sampai ayat 39 atau bahkan satu pasal ini, kita akan mengerti apa tujuan Yesus menyampaikan itu. Ayat 35 dikatakan demikian. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Apa yang mau dikatakan? Ini yang kedua. Kita dipanggil untuk lebih mengutamakan Yesus Kristus dibanding apapun. Bobot atau kadar cinta kita harus lebih besar kepada Yesus dibanding apapun. Itu panggilannya. Dalam melakukan itu, kita mungkin akan diperhadapkan di dalam pilihan atau situasi yang sangat penting. Semuanya sangat penting. Yesus penting, keluarga penting, bapak saya penting, orang tua saya penting. Apakah teks ini mau mengatakan supaya kita meninggalkan orang tua dan kita tidak mau taat kepada orang tua, tidak mempedulikan orang tua atau sanak famili, keluarga? Bukan. Tetapi bila mana ada satu posisi yang mengharuskan kita untuk memilih, karena tidak semua keluarga yang mau mengikut Kristus. Walaupun di dalam satu rumah ada aja yang mau, yang tidak mau percaya kepada Kristus, yang tidak mau untuk mendukung dalam setiap kegiatan pelayanan yang Tuhan ingin kita lakukan dalam hidup ini. Maka saat itu apa yang harus kita pilih? Apa yang harus kita lakukan? Di sana akan ada pertentangan, di sana akan ada kontra, di sana akan ada konflik. Lalu apa yang harus kita lakukan? Memilih Kristus. Memilih Kristus, mungkin pengikut Kristus itu tidak harus memberikan diri secara konyol untuk mati atau meninggal atau martir, karena
di dalam kekristenan yang kita imani tidak ada keselamatan karena martir, tidak. Ya. Artinya supaya selamat kita harus martir aja seperti itu, tidak. Supaya kita masuk surga kita kemudian harus memberikan diri mati konyol seperti pemahaman-pemahaman yang salah di saudara-saudara kita yang lain, tidak. Tetapi yang Tuhan inginkan adalah jika memang diperlukan untuk kita melakukan tindakan ekstrim, jika memang diperlukan untuk kita harus memilih Kristus dan kemudian mengesampingkan semuanya, bahkan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita, maka itu kemudian harus dilakukan. Saudara-saudara, bukan hanya 1, 2, 3, 4, 3 baru 3 ya. Kelewatan, sorry. 3 yang saya kenal guru sekolah minggu, karena cintanya kepada seseorang, dia kemudian harus mengingkari imannya kepada Tuhan Yesus. Ada yang seperti itu di sini? Atau ada yang mau seperti itu? Ada yang sedang di dalam titik itu? Adong do, kui dai sonarong do, jolmana. Ya. Karena ada yang cerita, saya tidak akan memberitahu siapa orangnya, tetapi dia cerita, Amang, kenapa ya? Aku bingung, Amang, tahu nggak sih? Itu ketika saya berdoa kepada Tuhan, diberikan yang Kristen, semuanya brengsek semua ya katanya. Ada yang merasa pernah mengalami itu? Ada? Ayo angkat tangan, silakan. Wah ya, ada satu, laki-laki lagi. Lah terus gimana? Tapi sebaliknya, saya beberapa kali menjalin hubungan teman kita yang tidak seiman, entah kenapa baik sekali, nyaman sekali. Seperti itu. Ini pengalaman real. Dan dia sedang berada di dalam posisi yang sangat sulit untuk meninggalkan imannya. Dia kemudian harus mengorbankan sesuatu yang sangat besar sekali. Ya. Untuk memilih cowok itu dia harus mengorbankan banyak hal. Tetapi kalau dia tidak memilih cowok itu, kenyamanan yang dia telah dapatkan selama ini kemungkinan tidak akan dia dapatkan lagi. Ketika diperhadapkan dengan kenyamanan itu, akhirnya dia kemudian menjadi bingung. Dan saya katakan, kamu tidak usah bingung. Di satu posisi yang demikian, dibutuhkan satu tindakan ekstrim yang harus kamu lakukan, yaitu mengikut Kristus, apapun resikonya. Biarpun itu kemudian mengorbankan kenyamananmu, biarpun itu mengorbankan rasa cintamu dan segala macamnya, tetapi pilihan yang engkau jatuhkan kepada Yesus adalah pilihan yang begitu tepat. Sampai saat ini, dia masih di dalam perjuangan itu. Dan mungkin saudara-saudara bisa membawa dia di dalam doa, supaya dia segera menuntaskan persoalan itu. Dan juga berdoa kepada diri kita masing-masing, supaya kita tidak masuk di dalam posisi itu. Makanya kalau misalkan nih, ini kan kalau kulihat dari cara tatapannya, cara pandangnya ke depan ini banyak yang jomblo di sini. Iya kan? Banyak sekali yang di sana, banyak jomblo-jomblo semua. Coba angkat tangan yang jomblo silakan. Selalu malu-malu untuk mengangkat tangannya. Sering sekali saya tanyakan ini sebenarnya supaya ini endorse yang gratis. Ya setidaknya ada orang yang melihat, oh itu jomblo, nanti ya semoga lah ya
jumpa seperti itu. Walaupun memang ketika datang ke gereja motivasinya jangan untuk, itu tidak motivasi yang benar. Walaupun gereja ini dikatakan gereja jodoh. Tapi kadang-kadang dikatakan gereja jodoh, saya rasa nggak benar juga itu. Aku udah 4 tahun di sini kok nggak ketemu jodohnya. Ada yang merasa sama? Jadi mungkin kualitas gereja jodoh ini saat ini sudah mulai diragukan ya. Saudara-saudara, di beberapa keadaan, ini lagi kisahnya. Dia merasa bahwasannya kalau bukan dia lagi, karena umurku sudah sekian, sepertinya akan sulit bagi saya. Amang kan laki-laki. Amang laki-laki umur berapapun akan bisa menikah. Seperti itu. Kami kan perempuan, ada batasnya. Seperti itu. Dengan alasan itu dia kemudian mengatakan, ya dia kemudian mengambil keputusan, dia menikah kepada orang yang tidak seiman, dia mengingkari imannya kepada Yesus Kristus. Lalu apa yang dikatakan orang tuanya? Toy mamang, tatangnya koma samula kan nomuse. Sekilas ucapan itu adalah ucapan yang benar. Sebagai orang tua yang berharap supaya anaknya dapat kembali nantinya. Padahal belum terjadi. Artinya masih ada kesempatan untuk memberikan pemahaman. Itu bukan tindakan yang benar. Jikalau memang pada akhirnya sampai akhir hidup tidak menemukan jodoh, kalau harus meninggalkan Kristus, maka lebih baik tidak menemukan pasangan hidup. Itu yang harus dilakukan oleh pengikut Kristus. Tindakan ekstrim, jika perlu dilakukan, maka harus dilakukan. Saudara yang dikasihi Kristus, yang ketiga, kalau kita perhatikan di dalam ayat 38, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Saudara-saudara, sehebat apapun kita mempertahankan nyawa kita, jabatan, status, harta dan segala macamnya, itu tidak dapat menyelamatkan kita. Itu tidak akan memberikan kita kebahagiaan. Karena satu kebahagiaan dan kedamaian itu hanya berada di dalam Yesus Kristus. Jikalau kita berada dalam Yesus Kristus, apapun yang terjadi, bahkan harus kehilangan nyawa, kita kemudian akan mendapat hidup yang kekal. Saya sudah pernah mengatakan seorang nokseng, satu keluarga di Assam, India, hasil daripada pemberitaan Injil misionaris pada tahun 1800-an, Eropa ke India. Mereka menjadi percaya kepada Yesus Kristus. Karena percaya kepada Yesus Kristus, kepala suku itu kemudian memanggil dia dan mengatakan supaya dia memilih apakah dia dan keluarganya akan tetap menyembah Kristus atau kembali kepada iman kita. Apa yang dikatakan? Mengikut Yesus keputusanku. Dia katakan, dia diperhadapkan dengan anak dan istrinya. Jikalau kamu masih tetap memilih Yesus, maka istrimu akan saya penggal. Karena mereka memiliki kebudayaan, semakin banyak kepala orang di depan rumahnya, itu menunjukkan semakin rasa aman, perlindungan, semakin yakin jika melihat daripada jumlah kepala itu. Tapi apa yang dia katakan? Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar. Saya tidak akan ingkar. Istrinya pun kemudian dipenggal, dibawanya anaknya,
Sekarang pilih, ini kesempatan bagimu untuk memberikan hidup bagi anak-anakmu. Apa yang dikatakan? Walau sendiri ku ikut Yesus. Walau sendiri ku ikut Yesus, saya tidak akan ingkar. Itu yang dia katakan. Akhirnya anaknya pun dipenggal hingga pada akhirnya dia juga meninggal. Dipenggal. Ini adalah kisah nyata, latar belakang daripada lagu Mengikuti Yesus Keputusanku. I have decided to follow Jesus. Kisah nyata yang kemudian membuat semua orang di negeri itu banyak percaya kepada Kristus. Saudara-saudara, itu yang kita katakan tadi, bahwasanya bahkan jika harus mengorbankan apapun, kita harus memilih Kristus. Kiranya di dalam perjalanan kehidupan kita harus pastikan bahwa kita harus memilih Kristus. Teman-teman semuanya, banyak cara dunia untuk membawamu tidak memilih Kristus. Banyak cara dunia untuk menggodamu, mengajakmu untuk tidak atau untuk meninggalkan Kristus. Tetapi hari ini saya ingin mengajak kita supaya mau mengikut Kristus meskipun susah atau apapun yang kita alami. Kita akan tutup lagu ini dengan lagu Saya Mau Mengikut Yesus. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama. Saya mau ikut Yesus, kita nyanyikan sekali lagi. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam duka, mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Kami mau mengikut Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Kadangkala kami harus berhadapan dengan dunia ini yang penuh dengan godaan. Dan seringkali kami ingkar untuk mengikut Engkau. Mungkin di antara kami sedang berada di dalam posisi itu. Atau mungkin di hari esok atau di hari yang akan datang kami akan berhadapan dengan hal-hal yang seperti itu. Firman-Mu hari ini telah mengingatkan kami bahwa apapun yang terjadi, kami ikut Kristus. Meskipun kami susah, meskipun kami menderita di dalam dunia ini, meskipun banyak hal yang tidak nyaman yang harus kami lakukan, kami jalani, tetapi tolong dan kuatkan kami untuk dapat memilih Tuhan Yesus Kristus. Karena kami percaya hanya di dalam Kristuslah keselamatan boleh kami terima. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini menguatkan iman percaya kami untuk menjalani hidup kami ke depan. Kami percaya bahwa firman ini tidak akan berlalu begitu saja ketika kami pulang dari bait suci ini.
tetapi kami akan mengingat dan kami akan menghidupinya dan kami akan melakukannya di dalam kehidupan kami. Ya Allah, saat ini kami mau membawa setiap saudara-saudara kami yang boleh hadir di gereja ini untuk memuji dan memuliakan Tuhan, mempersembahkan hati dan pikirannya, hidupnya. Tuhan berkatilah. Engkau yang melihat apa yang menjadi kebutuhannya masing-masing. Bagi saudara kami yang sedang di dalam perkuliahan sekolah, Tuhan yang berikan hikmat dan bijaksana supaya dapat menyelesaikan studinya tepat pada waktunya. Ajar mereka untuk dapat memakai waktu dengan baik. Bagi saudara-saudara kami yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan, biarlah Tuhan yang memberikan pekerjaan bagi mereka, menunjukkan pekerjaan bagi mereka. Janganlah kiranya mereka berputus asa atau putus harapan, tetapi biarlah Tuhan yang memberikan iman pengharapan yang teguh bahwa pada waktunya semua akan indah sesuai dengan rencanamu. Bagi saudara kami yang saat ini, sampai saat ini merindukan akan pasangan hidup, Tuhan, kiranya Engkau yang berikan pasangan hidup bagi setiap saudara-saudara kami yang merindukan akan pasangan hidup. Dan biarlah mereka bertemu sesuai dengan yang Engkau kehendaki. Saat ini kami juga tidak lupa berdoa untuk setiap warga jemaat. Dari mulai anak sekolah minggu, remaja, pra-remaja, naposo bulung, orang tua, dan kaum lansia. Tuhan juga yang memberkati, Tuhan yang memberikan berkat sukacita, kesehatan, dan perlindungan yang melimpah jauh dari mara bahaya dan jauh dari penyakit. Kami percaya bahwa perlindungan-Mu akan nyata bagi setiap orang yang meminta kepadamu. Saat ini kami juga tidak lupa berdoa bagi setiap warga jemaat-Mu yang sedang merayakan ulang tahun di dalam minggu ini. Sebagaimana Tuhan telah memberkati hidupnya selama ini, di umur yang baru ini, Tuhan Engkaulah yang memberkati. Demikian juga ulang tahun perkawinan, Tuhan juga yang memberikan berkat kedamaian di tengah-tengah keluarga, supaya di dalam mengingat berkat ulang tahun perkawinan itu, maka cinta kasih semakin bertumbuh di tengah-tengah setiap keluarga yang merayakannya. Saat ini kami juga mau berdoa untuk setiap warga gereja yang terbaring sakit, Tuhan yang menyembuhkan, yang sedang bergumul dan menderita oleh karena berbagai pergumulan, Tuhan yang memberikan jalan keluar, kuatkan mereka. Bagi orang yang lemah, kami percaya bahwa Engkau mampu melihat apa yang kami butuhkan, Tuhan. Oleh karena itu, sepenuhnya kami serahkan kepadamu. Kami juga mau berdoa untuk gereja ini, pakailah gereja ini untuk memberikan pelayanan di tengah-tengah dunia ini. Kiranya kesehatian, kekompakan di tengah-tengah para majelis, full timer, dan demikian juga warga jemaat dan setiap orang yang mengambil bagian di tengah-tengah pelayanan di gereja ini dapat semakin meningkat. Dan biarlah melalui orang-orang yang Engkau pilih melayani di gereja ini, maka nama-Mu semakin dipermuliakan. Ya Allah, kami juga tidak lupa berdoa untuk semua orang yang kami kasihi, yang mengasihi atau yang tidak mengasihi kami sekalipun. Tuhanlah kiranya yang memberkati. Kami mengaku kami adalah orang yang penuh dengan dosa. Kiranya hapuskanlah segala dosa kami supaya kami layak menerima berkat-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Marilah kita berikan persembahan kita sambil bernyanyi. Mengikut Yesus keputusanku, seluruh hidupku mengikut Yesus, mengikut Yesus keputusanku.
dunia aku tinggalkan, di jalan salib aku berjalan. Hasrat dunia aku tinggalkan, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Tetap ku ikut walau sendiri, jalan sengsara tetap ku pilih. Tetap ku ikut walau sendiri, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Marilah kita mengikut Yesus, kau dipanggilnya mengikut Kristus. Marilah kita mengikut Yesus, jangan ingkar, jangan ingkar. Mengikut Yesus keputusanku, seluruh hidupku mengikut Yesus. Mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Hasrat dunia aku tinggalkan, di jalan salib aku berjalan. Hasrat dunia aku tinggalkan, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Tetap ku ikut walau sendiri, jalan sengsara tetap ku pilih. Tetap ku ikut walau sendiri, jalan sengsara ku tak ingkar. Marilah kita mengikut Yesus, kau dipanggilnya mengikut Kristus. Marilah kita mengikut Yesus, jangan ingkar, jangan ingkar.
Yesus keputusanku, seluruh hidupku mengikut Yesus, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Hasrat dunia aku tinggalkan, di jalan salib aku berjalan. Hasrat dunia aku tinggalkan, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Marilah kita mengikut Yesus, kau dipanggilnya mengikut Yesus. Marilah kita mengikut Yesus, jangan ingkar, jangan ingkar. Mengikut Yesus keputusanku, seluruh hidupku mengikut Yesus, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar. Kita nyanyikan ayat berikut, jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Hasrat dunia aku tinggalkan, di jalan salib aku berjalan. Hasrat dunia aku tinggalkan, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, nolong jiwaku semua, nyawa juga hidupku, maka milikku semua, kuserahkan padamu untuk selamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan
dengan sejahtera dan terimalah berkat dari Allah Bapa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ibu Bapa yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ibadah kita telah usai. Kini kami mengucapkan terima kasih kepada kita semua yang mengikuti ibadah ini. Dari kami yang melayani liturgis, pengkhotbah, organis, song leader, dan semua yang mengambil bagian. Mengucapkan terima kasih kepada kita, kiranya kita boleh bertemu di minggu yang akan datang. Shalom. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, menderita karena dunia, saya mau ikut Yesus Sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, menderita karena dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya.
Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus. Sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus